doa yang diterima kan doa anak saleh gitu. Nah, anak punya peran di situ gitu. Tapi mencapai titik kita mendapatkan doa dari anak itu kan perjalanan panjang gitu. Jadi kehadiran seorang anak itu pun tuh ibaratnya kalau kita ikhtiarkan berarti kan kita yang minta ya. Nah ini tuh sebenarnya menarik ya. Mengasihiku di waktu kecil. Ketika ada sosok orang tua di mana di masa persiapan dia menjadi manusia mandiri seutuhnya itu orang tua ini nggak hadir gitu. Kita pantas nggak untuk didoakan? Kelihatannya nggak pantas deh. Anak kita nanti lahir, dia nggak bisa nunggu bapaknya sukses dulu gitu loh, baru kita ada waktu untuk mereka. Karena mereka sendiri kan juga bertumbuh ya. Seharusnya yang namanya persiapan parenting atau pendidikan anak itu tuh dimulai pada saat kita memilih pasangan. Perlu catatan didik anak nggak ada yang mudah ya. Kalau didik anak mudah ya tidak menjadi sebuah hal yang khusus di doa itu tidak akan jadi spesial. Ngobrol tentang anak aja deh sekarang. Apa ya sebagai pembuka ya? Mungkin membahas tentang bagaimana menjadi orang tua untuk anak. Nah, bicara tentang menjadi orang tua untuk anak ini ya. Pertanyaan pertama dulu deh. Menurut Bapak itu anak itu sendiri itu apa sih? Pertanyaannya. Kenapa? Anak itu apa? Iya, anak itu apa? Jawabannya pasti bukan yang dituntut bukan jawaban yang anak adalah gitu ya, bukan. bukan. Jawaban personal aja lah. Pasti ada sebuah perasaan bahwa hidup kita itu terbatas. Nah, ada sesuatu yang harus melanjutkan perjuangan yang sudah kita, khususnya orang tua ya, atau manusia lah pada umumnya. Manusia harus ada seseorang yang melanjutkan perjuangan manusia di dunia ini gitu. Secara umum ya berarti ya, manusia melanjutkan perjuangan manusia. Nah, tapi kan nanti timbul pertanyaan baru gitu kan. Apakah yang melanjutkan perjuangan itu harus seorang anak? Tentu tidak gitu. Tapi ada perasaan gini. Jawaban ini menjadi sangat susah karena hubungannya sama emosional. Emosional itu kan kalau saya pernah baca, mungkin silakan dikoreksi, itu otak kita mengatur emosional itu berada di daerah tengah-tengah otak kita gitu. Dan otak yang mengatur emosi itu tidak bisa otak yang berada di tengah-tengah itu tidak bisa mentranslasikan sebuah kata. Contoh pertanyaan kayak, kenapa kamu cinta anakmu? Ya nggak bisa dijawab kan, karena emosional, yang berbicara emosional gitu. Misalnya kalau jawabannya adalah ya karena anakku lucu, anakku pemaaf, anakku penurut, anakku pintar. Terus apakah semua list yang saya omongkan tadi itu kalau sudah tidak ada lagi di anak saya, apakah jadinya saya jadi tidak cinta anak saya? Tentu enggak gitu. Nah,
Jadi pertanyaan anak itu apa, itu pasti jawabannya lebih ke subjektif emosional gitu. Tapi yang lebih penting dari itu semua itu anak menurut saya adalah yaitu tadi penyambung perjuangan orang tuanya gitu. Jadi gini, kalau bahasa lainnya paling tepat mungkin anak itu adalah kesempatan ya. Anak itu adalah sebuah kesempatan. Sama kayak rezeki, anak itu juga rezeki. Harta itu juga rezeki, anak juga rezeki gitu. Tapi harta itu bisa jadi sebuah rezeki, bisa jadi sebuah cobaan. Anak juga gitu, bisa jadi sebuah rezeki, bisa jadi sebuah cobaan gitu. Janganlah istri-istrimu dan anak-anakmu membelengkan kamu dari Allah, ada kan Al-Quran itu. Jadi intinya anak itu kesempatan. Kenapa kesempatan? Kalau kita diberi anugerah, diberi kesempatan untuk memiliki anak, ya lagi-lagi tidak berhenti di situ gitu. Di saat anak lahir, nextnya apa? Gitu. Nextnya pasti yang mendidik anak dari kecil sampai besar. Nanti dia menjadi seseorang, jadi orang yang baik, jadi orang yang diterima, diterima bukan secara khusus ya, diterima secara umum ya. Dia menjadi human pada apa? Human apa bahasanya ya? Person yang diterima, bisa dibilang gitulah ya. Ya bukan penjahat, gampangnya gitu, bukan penjahat, ya mau belajar baik sama orang gitu. Dan apakah berhenti di situ? Enggak gitu, terus kan sampai nanti anak menjadi besar, menjadi misalnya kalau laki-laki menjadi sosok seorang suami, menjadi seorang bapak lagi, dia yang punya anak, terus kita punya cucu, terus nanti sampai akhir hayat kita meninggal gitu kan. Doa yang diterima kan doa anak saleh gitu. Nah, anak punya peran di situ gitu. Tapi mencapai titik kita mendapatkan doa dari anak itu kan perjalanan panjang gitu. Sama kayak harta. Hartamu itu tidak dibawa mati. Benar, cuman harta bisa jadi bekal kita untuk hidup di dunia dan di akhirat kalau harta itu bekerja secara terus-menerus. Misalnya harta itu kita sedekahkan terus-menerus untuk misalnya sekolah gitu. Sedekah jariah kan. Sekolahnya, kalau sekolah itu selama sekolah itu masih berdiri terus, ya amal akan terus mengalir ke kita walaupun kita sudah mati. Sama kayak anak gitu. Jadi mungkin lebih ke anak itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui anak itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan persetujuan Allah, dengan ikhtiar kita masing-masing gitu. Karena kan kalau kita nggak pengen anak pasti nggak dikasih gitu, child free gitu misalnya, atau mungkin badan kita sakit sehingga nggak bisa punya anak, itu juga akhirnya kan tidak punya kesempatan untuk punya anak gitu. Iya, itu. Oke, tadi ada kata-kata anak itu adalah kesempatan yang diizinkan Allah dan kita ikhtiarkan ya. Jadi kehadiran seorang anak itu pun tuh ibaratnya kalau kita ikhtiarkan berarti kan kita yang minta ya. Bener nggak? Kita yang minta seorang anak untuk dihadirkan di antara kita. Berarti bersama dengan kehadiran sesuatu yang kita minta itu pasti bersama itu juga ada tanggung jawab. Dan itu ada hubungannya lagi dengan kata-kata sebelumnya bahwa bagaimanapun yang namanya orang tua pasti mengharap salah satu
amal jariah ya waktu nanti kita sudah tidak ada, yaitu doa anak-anak saleh. Nah tadi juga bilang bahwa doa anak saleh ini tidak serta-merta gitu, tidak serta-merta kita dapatkan, dan kita juga kalau menurutku ya nggak pantas juga kan kita menuntut untuk didoakan. Itu tuh kayak nggak etis kan bahasanya, kita yang minta anak gitu terus habis itu kita menuntut dia gitu. Nah kalau menurut Ayang tentang kata-kata tadi doa anak saleh itu, bagaimana untuk mengusahakannya sebagai orang tua? Itu Ayang menganggap doa anak saleh itu seperti apa? Sesuatu yang itu ya kewajiban anak ya, kalau kamu jadi anakku ya kamu harus doain aku dong, kayak gitu, atau gimana menurut sudut pandang? Doa itu kan bahasa Arab itu kan dari dai, memanggil, menyapa gitu kan. Jadi intinya doa itu sebenarnya kita, aku mengingat orang tuaku maka aku berdoa. Nah kalau dalam konteks macam-macam ya, ada doa misalnya mintanya ke Allah gitu kan, ya doa tetap minta ke Allah gitu kan. Cuman ada doa yang khusus untuk dirinya sendiri gitu, misalnya ya Allah berikan saya kesembuhan, ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Tapi kalau doa untuk orang lain itu tuh kan pemberian, itu kan gift, memberi gitu. Gampangannya ya Allah saya minta ini supaya ini itu diberikan ke seseorang, kayak misalnya doa anak saleh gitu. Ya Allah berikanlah keselamatan kubur untuk orang tua saya, ya Allah lapangkan kuburnya, lancarkan nanti perjalanannya menuju surga, masukkan mereka ke surga. Itu kan minta sama Allah, tapi permintaan itu dikasihkan ke orang tua. Jadi itu pemberian, bukan tuntutan. Pemberian dari anak. Pemberian dari anak. Ya. Nah, untuk mencapai titik situ ya otomatis harus, sekarang syarat kita diberi sesuatu apa gitu. Ya gampang aja gitu kan. Saya adalah orang yang diberi sesuatu oleh tetangga misalnya. Nomor 1 berarti syaratnya apa? Tetangga harus punya dulu. Ya nggak mungkin tetangga miskin makan aja susah memberi. Mungkin bisa, cuman secara umum pasti tetangga punya dulu. Yang kedua, saya adalah orang yang pantas untuk diberi gitu. Jadi harus memantaskan diri gitu. Memantaskan diri kita seseorang tua yang satu tadi memberikan bekal untuk anak kita, yang kedua kita memantaskan diri untuk diberikan gitu. Jadi kita bukan menuntut, bukan hei kamu nanti doakan saya, hei kamu nanti gini ke saya, enggak. Kita berikan semuanya, cinta, kasih, nafkah, doa itu nanti yang balik ke kita. Tidak hanya doa loh ya, bisa doa, bisa perhatian, bisa mungkin harta. Anak-anak kita punya harta lebih terus misalnya memberikan mobil gitu kan, macam-macam gitu. Cuman itu jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Loh kamu anakku, kamu harus kayak gini. Enggak, ya itu harus diposisikan sebagai sebuah pemberian. Sama kayak doa tadi. Pemberian ya berarti ya. Kita tidak, sebagai orang tua itu kita tidak pantas untuk menuntut itu pada anak ya. Nggak pantas ya harusnya ya. Jadi sepakat nggak kan doa orang tua pada umumnya aja ya. Apa sih? Robbil firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya kan di situ kan artinya kan ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah ini tuh sebenarnya menarik ya, mengasihiku di waktu kecil. Sependek belajarku gitu kan, memang kan kita sebagai orang tua gitu ya, menyiapkan anak-anak itu kan waktunya sebetulnya terbatas, yaitu mendampingi mereka dari mereka lahir sampai mereka menuju akil balik atau mukallaf ya, siap menjadi sosok manusia yang mandiri, sempurna dan
hidup seutuhnya sebagai dirinya yang siap menanggung beban-beban, bukan beban ya, menanggung tanggung jawab dia lah sebagai manusia. Karena kalau dia sudah akil balik, berarti kan memang urusan dosa, urusan pahala, urusan kemandirian itu tuh kan sudah tanggung jawabnya sendiri gitu. Kalau sebelum itu masih menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, ketika menyambungkan itu dengan doa orang tua tadi gitu ya, sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil, berarti bagaimana ketika ada sosok orang tua di mana di masa persiapan dia menjadi manusia mandiri seutuhnya itu orang tua ini nggak hadir gitu. Apakah orang tua ini bisa jadi, itu sampai mikir bener nggak ya, apa bisa jadi orang tua ini tuh jadi terancam tidak mendapat doa anak soleh ini gitu? Jawabannya iya. Iya ya. Ya itu kan balik ke pembahasan tadi kan. Kita pantas nggak untuk didoakan? Kelihatannya nggak pantas deh. Ya itu tadi contoh ekstrimnya ya, anakku lahir, aduh, ya anak lahir kok dengan tono duwe iki, tak ngalih wis, tak pergi aja dari sini gitu. Ya doa itu nggak akan nyampe menurutku ya. Ya saya tidak mau mendahulukan disi kerso bahasa Jawa ini, mendahulukan kehendaknya Allah. Ya Allah berkehendak mau ngapa-ngapain terserah Allah. Ikhtiar yang ikhtiar dan pemahaman yang aku tangkep ya, kalau digeneralisir itu akan bisa, ya tidak akan jadi sebuah pelajaran buat manusia ya untuk menjadi orang tua lebih baik. Oke. Berarti memang tugas orang tua krusialnya justru mempersiapkan anak sampai dia menjadi akil dan balik ya. Oh iya, itu tugas paling penting orang tua itu. Sekarang orang tua coba dibalik gitu. Aku didik anakku aja pada saat dia sudah pinter gitu. Buat apa? Ya nggak akan menjadi sebuah hal yang yang mancep ya. Karena misalnya dia dari lahir sampai umur bisa berapa akil balik, misalnya 10, 12 tahun, 14 tahun gitu kan. Tanpa hadirnya orang tua. Terus kita hadir di anak kita di saat umur 14 tahun. Nomor satu, anak pasti nolak dengan ilmu kita. Misalnya, kamu jadi lelaki tuh harus seperti ini. Alah ya, sampai nang diai 14 tahun keteko gitu. Pasti tidak akan masuk gitu. Terus misalnya kita ngeliat tuh, ini anak 14 tahun kok sikapnya kayak gini. 14 tahun tuh harus seperti ini sikapnya. Ya nggak akan balik, ya akan mendal gitu loh. Akan mendal dan nggak akan diterima gitu. Makanya itu tadi, posisi penting orang tua itu justru di golden age-nya, di umur 0 sampai di akil balik lah lebih tepatnya ya. Nah itu ya, kita bicara golden age itu kan kebanyakan kalau ilmu dari luar itu kan golden age itu 0 sampai 5. Cuman kalau kami sendiri menganggap golden age itu sendiri ada di setiap tahap usia itu golden age-nya akan sendiri-sendiri gitu. Ada tahapannya. Misalkan kalau kita bicara fitrah itu kan golden age untuk fitrah iman. Kalau pengen membahas tentang ini, ada kami video tentang fitrah iman ya, bisa dicari di YouTube ini juga gitu. Jadi golden age fitrah iman tuh 0 sampai 6. Terus habis itu golden age selanjutnya adalah fitrah belajar, yaitu usia 7 sampai 10 kalau nggak salah. Terus setelah itu ada golden age fitrah bakat. Nah, itu ada, cuman kami nggak membahas itu di sini, mungkin lain waktu gitu. Tapi apa yang suami saya bilang tadi, bahwa ya golden age itu tidak sebatas 0 sampai 5 kalau menurut kami gitu. Dan untuk sebagai orang tua sendiri, justru golden age kami untuk menemani mereka adalah dari mereka lahir sampai mereka akil balik. Lanjut. Udah. Oke, tadi bahasnya kan tentang doa
anak kepada orang tua ya, kan dikaitkan juga dengan persiapan mereka menuju akil balik. Nah, ini lebih menjorok ke peran seorang ayah nih. Mungkin ini bukan sesuatu yang mengagetkan lagi ya, kecuali memang kita tidak update belajar tentang ilmu parenting, tapi bagi orang tua yang belajar, apalagi sekarang kan sudah banyak ya, kayak Reels, TikTok atau apapun gitu, harusnya pernah dengar bahwa Indonesia ini terkenal dengan fatherless country atau negara yang kehilangan sosok seorang ayah gitu. Nah, terus kita sambungin nih sama doa yang tadi gitu, dan peran seorang ayah sendiri gitu. Kalau menurut Ayang sebagai bapak itu di usia, apalagi tadi usia krusial orang tua menemani kan 0 sampai akil balik, itu seperti apa sih? Peran seorang ayah. Apalagi kan seorang ayah ini kan sebagai tulang punggung, sebagai pencari nafkah, dan ini memang yang kebanyakan menjadi sebuah alasan gitu, bahwa bapak itu, aku tuh sudah cari uang gitu, udah capek dengan kerja, cari nafkah, terus janganlah direpotin lagi sama urusan ngasuh anak. Apakah kata-kata seperti itu sepakat atau seperti apa gitu? Padahal tadi sudah dikatakan dalam doa bahwa ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku gitu di waktu kecil. Lah, peran seorang ayah sendiri itu untuk pengasuhan itu seperti apa? Apalagi kalau kita bicara tentang ayat-ayat di Al-Quran, kalau kita menghitung ada berapa sih kisah parenting di situ yang disebut itu ibu? Kebanyakan itu mayoritas itu di situ yang memberitahu anak itu adalah seorang bapak loh. Dari Nabi Ibrahim, Luqmanul Hakim, ya kan? Terus siapa lagi? Banyak kan ya di situ ya. Semuanya. Ya. Terus habis itu Nabi Zakaria ke anaknya, ya kan? Semua yang di Al-Quran yang berbicara tentang anak pasti di situ ada bapak. Justru kalau ibu itu kok sangat minim sekali pembahasan parenting di dalam Al-Quran. Ada ibunya Nabi Musa nangis. Satu itu. Terus ibunya Nabi Isa nangis. Ibunya nangis sama Nabi. Peran seorang bapak ya. Apalagi Indonesia ya, bapak fatherless itu, country ya. Mari jawab ini ke titik esensi aja ya. Bapak itu adalah pondasi kalau saya, yang menghujam ke tanah, yang menguatkan anak supaya tidak goyah, dan memberikan visi ke depan itu kamu harus seperti apa gitu. Tidak harus pendikte, memang visi itu tidak harus dikte. Bayangkan saja sebuah dunia, saya membayangkan dunia seperti ABC gitu. Nah, anak mau berperan di mana terserah, pokoknya visi itu kayak gitu. Esensinya apa? Esensinya baik. Jadi 3 itu tadi. 1 pondasi yang kuat, yang kedua visi, yang ketiga 2 aja deh, pondasi dan visi. Karena ketiga tadi goyah itu kembali ke pondasi dan visi. Itulah kenapa ayah itu raja tega, kalau orang-orang bilang kan. Jadi perannya itu kalau mau simbiosis sama seorang ibu itu lebih ke arah eksplorasi ini loh, ini. Makanya kalau ibu bacain anaknya itu kan biasanya lebih senang dibacain ibunya ya. Walaupun ada yang senang dibacain ayahnya gitu, cuma paling sering di ibunya. Dan yang menuntut untuk anaknya bereksplorasi itu ibunya gitu. Tapi yang menuntut untuk anak ini punya pondasi hidup
kamu sikapmu harus gini, kebaikan seperti ini, terus coba hal baru, coba menang misalnya, coba untuk berlomba gitu, nggak mau saya coba, itu kan menguatkan fondasi dia bahwa aku harus berani gitu. Jadi kalau bisa disederhanakan, ya sosok seorang ayah itu adalah satu, memberikan fondasi yang kuat ke anak-anaknya, yang kedua memberikan visi yang jelas, anak itu nanti kedepannya mau ngapain gitu. Tidak harus mendikte, sekali lagi ya, tidak harus menitipkan cita-cita orang tuanya, misalnya aku adalah seorang pemain basket, anakku harus juga seorang pemain basket gitu, enggak. Tapi nilainya, esensi dari aku menjadi seorang pemain basket adalah supaya aku mengeksplorasi sebuah bekerja keras misalnya, kedisiplinan misalnya, terus berani menghadapi tantangan misalnya. Esensinya itu, dan itu harus seorang bapak yang punya gitu. Nah makanya saya salut sama seorang ibu yang single parent ya, karena peran ganda itu harus dilakukan oleh para ibu gitu. Saya lebih bersimpati dengan seorang ibu yang single parent daripada seorang ayah yang single parent gitu. Kenapa? Lagi-lagi seorang ayah itu kalau fondasinya bisa kuat gitu, ya ini nun sewu juga ya, mungkin lebih ke arah biologis juga gitu. Seorang ayah cari ibu baru itu kan gampang ya, seorang ibu cari suami baru itu susah gitu. Jadi untuk menerapkan nilai itu, apalagi mungkin khususnya di Indonesia, saya nggak tahu di luar, teman-teman ibu-ibu yang single parent itu jos luar biasa gitu. Karena itu tadi, kalau seorang anak tumbuh tanpa sosok ayahnya dan kekosongan itu diisi oleh ibunya, dan seorang anak itu bisa menjadi sosok yang dibanggakan, itu hebat orang itu. Kenapa saya ngomong gini? Karena ada fakta kayak gini. Ada orang Amerika diajak berdebat tentang kenapa rate kriminalitas di Amerika itu paling banyak dilakukan oleh kaum kulit hitam. Dia baca, dia meneliti, dan dia menemukan satu jawaban paling tegas menurut dia. Kenapa? Karena orang-orang kulit hitam itu pada saat dia lahir dan tumbuh, dia tidak kenal sama bapaknya. Jadi bapaknya tuh sering kabur. Di situ makanya dia jadi kriminal. Dia tidak tahu, dia nggak punya fondasi bahwa baik itu kayak gini, kriminal itu kayak gini. Dia jadinya bingung kan. Aku mau kemana nih? Nggak ada yang ngarahin gitu. Makanya apa? Aku mending kriminal aja deh. Dia akhirnya mencari jati dirinya dengan kriminal, dengan narkoba, gangster, dan sebagainya gitu. Karena tidak ada fondasi yang kuat yang ditanamkan sama orang tuanya, dan tidak ada visi yang jelas. Yang baik itu kayak gini, yang buruk itu kayak gini, ke depan itu harus seperti ini. Kamu harus punya pandangan seperti itu, tuh nggak punya. Makanya kriminalitas jadi tinggi gitu. Jadi fatherless beneran, karena sudah kelihatan faktanya gitu, bahwa orang-orang kulit hitam itu kriminalitas tinggi karena mereka nggak kenal bapaknya gitu. Nah, makanya menjadi sosok seorang bapak itu sangat penting ya. Tetap tidak bisa mendiskreditkan sosok seorang ibu ya. Tapi sosok seorang bapak itu yang menjadi fondasi kuat seorang anak untuk menjadi manusia yang berprinsip, manusia yang benar-benar manusia lah, makanya kayak gitu ya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa sebegitu pentingnya ya peran bapak gitu ya. Dan sepakat sih, maksudnya orang tua itu kenapa ada bapak, ada ibu, pasti kan karena masing-masing itu punya perannya sendiri dalam mendidik gitu. Dan apalagi fitrahnya perempuan sama laki-laki itu kan juga beda gitu. Kalau tadi bilang bapak itu raja tega, biasanya ibu itu
si pembasuh luka gitu. Makanya berdansa, berduet tango untuk membesarkan anak itu ya memang sebuah keniscayaan gitu. Kita bicara memang ya kondisi keluarga ideal. Pun kalaupun tidak ideal, sosok bapak itu kan tetap harus ada ya. Kalau tadi sempat bicara ada seorang single parent, seorang ibu yang harus double peran, atau bahkan mungkin bisa juga dengan peran bapak itu ada sebagai sosok, entah itu dari kakeknya, omnya, itu tuh sangat penting sekali. Bapak itu tadi yang memberikan visi ke depan, bapak itu si Raja Tega gitu kan ya. Nah, untuk menjadi bapak yang bisa didengar, nah itu kembali lagi kan si bapak ini harus apa ya, ada di makomnya gitu. Dan si bapak ini pun agar anak mendengar itu, kalau menurut aku kan tetap butuh yang namanya bonding. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tadi ya, katanya bapaknya datang terus ngasih tahu gini-gini ya, anaknya nggak akan mendengar kalau anaknya pun nggak apa ya, merasa bapak ini pantas atau layak untuk memberi aku wejangan. Nah, untuk menempatkan, karena anak-anak kita masih usia kecil ya gitu. Nah, untuk menempatkan posisi atau mempersiapkan posisi Ayang sebagai bapak yang seperti tadi nanti ya, memberikan visi. Nah, apa sih persiapan yang Ayang sendiri lakukan untuk diri sendiri, atau dan apa yang dilakukan kepada anak-anak saat anak-anak masih kecil? Kan itu tadi kan udah visi sangat ini ya, sangat ke depan ketika anak-anak udah matang atau enggak, minimal pikirannya sudah siap untuk menerima hal-hal seperti itu. Tapi sebelum itu, yang pertama pertanyaannya adalah memberikan visi. Berarti bapak itu sendiri harus sudah tahu nih arahnya kemana. Mungkin nanti hubungannya juga dengan keluarga ya. Keluarga sendiri itu kan kita pernah ngobrol bahwa keluarga itu ibarat bahtera. Bapak ini adalah nahkodanya gitu. Nah, nahkoda harus tahu dong kapal ini mau mengarah kemana sebagai tujuan. Kita mau ke sana loh gitu. Berarti kita juga harus tahu tuh, yang namanya bapak itu harus tahu apa untuk persiapan dirinya sebagai seorang bapak gitu. Itu dulu deh. Nanti kalau apa yang dilakukan pada anak-anak nanti itu dulu deh, persiapan sebelum itu. Persiapan sebagai bapak sendiri itu apa? Panjang sih ya jawabannya sebenarnya. Karena disiapkan pasti banyak ya. Ya nggak cuma satu hal gitu. Cuman ada satu hal yang paling, apa bahasa Indonesia, ultimate bahasa Inggrisnya, yang paling ultimate, yang paling penting ya. Jadi dari semua hal itu tadi, kayak misalnya mencari visi, terus ilmu dan lain sebagainya, visi, misi, ilmu dan lain sebagainya, itu adalah efek samping dari ini menurut saya. Apa itu? Persiapkan. Jadi untuk saya untuk seorang untuk semua bapak-bapak di dunia ini ya. Bapak-bapak. Mulai di saat Anda memulai karir, kalau memang tujuannya, ini audiens kita kan orang pengen punya anak ya. Kalau tujuan Anda semua itu adalah punya apa ya, punya anak yang tumbuh dengan baik, tolong dipersiapkan dari awal. Kalian teman-teman bapak-bapak di sini yang berkarir itu, persiapkan sedemikian rupa supaya Anda semua itu banyak di rumah. Cari gimana? Cari gimana caranya? Aduh gitu. Macam-macam caranya. Sering di rumah. Berarti kan harus strategik nih kan. Ini strategik apa namanya? Hal strategis yang harus dilakukan gitu. Kayak misalnya Harus bekerjanya ya. kayak apa,
Yang kedua, tinggal di mana. Apakah kalau pindah-pindah orang anak dan istri harus ikut apa enggak gitu. Kalau misalnya capek ikut orang berarti berwirausaha, sudah siap belum berwirausaha untuk bermandiri di rumah gitu. Jadi teknis yang paling ultimate menurut saya adalah tolong karir seorang bapak itu, bahkan saya bisa bilang wajib membuat Anda sering di rumah gitu. Walaupun saya belum sampai titik akhir ya anak saya nanti seperti apa, cuman minimal saya tahu bahwa untuk mempelajari tentang visi, tentang fondasi anak, tentang ilmu parenting, bahkan quality time dengan anak itu bisa diwujudkan kalau Anda itu bisa sering di rumah gitu. Kembali lagi ke fatherless country tadi itu. Kenapa? Karena bapak-bapak sudah nggak ada di rumah gitu. Dengan dalil sebagai berikut: 1. Mencari nafkah. 2. Mengejar karir. Akhirnya apa? Anak terkorbankan, khusus anak ya. Anak terkorbankan, waktu nggak ada. Mau mengerti anak gimana? Jadi kalau boleh saya agak keras sedikit, tolong para bapak-bapak wajib mengejar karir untuk awal ya, di masa-masa awal-awal anak tumbuh ini. Itu usahakan harus sering di rumah. Kenapa? Di saat seorang bapak itu sudah sering di rumah, itu nanti kelihatan tumbuh kembang anak. Anakku mulai dia melumah menjadi merangkak berdiri, ya gitulah ya. Merangkak terus berdiri jalan, mulai bisa ngomong, terus habis itu sampai titik di mana anak ini butuh pendidikan apa ini? Oh, pendidikan tentang pengenalan hewan-hewan misalnya. Ya, kita kan belajar gitu. Oh, anak ini lagi seneng hewan. Oh, anak ini lagi belajar warna. Oh, belajar tentang warna gitu. Terus anak ini mulai tumbuh lagi, anak ini mulai butuh kedisiplinan. Kita kan belajar tentang kedisiplinan. Oh, mendisiplinkan anak itu seperti ini. Kalau kita tidak di rumah, itu nanti ada loss gitu. Pasti mungkin bapak-bapak yang di sini yang mungkin sudah terlanjur ya total yang sekarang mungkin udah besar gitu. Pasti ada perasaan aku sering keluar rumah dan meninggalkan rumah. Pasti nanti ada momen gini, loh, pada saat saya berangkat anak saya terakhir kalau nggak salah baru bisa ngomong aiu. Pas aku pulang kok udah bisa ngomong ayah, itu kan loss gap itu waktu. Sebulan misalnya kalian teman-teman pergi dari rumah. Pada saat kita meninggalkan anak baru ngomong bata. Pas pulang sebulan kemudian udah lancar ngomong bunda misalnya. Udah ngomong mama misalnya. Udah ngomong buku. Itu lost gap itu. Nah, nanti akan parsial pendidikannya gitu. Pada saat kita berangkat, kita punya mindset, oh, anak ini belajar ini, maka kita akan menyiapkan anak untuk belajar ini. Pada saat balik, loh, udah kayak gini tuh, udah telat gitu. Makanya saya menuntut itu, pasti tidak akan mulus, ya pasti akan ada liku-likunya gitu. Makanya jangan lupa juga berdoa. Jangan lupa berdoa. Ya, ini secret ya. Ini enggak secret juga sih. Bukan hal yang secret juga. Di saat saya mulai meneliti karir, itu doa pertama saya. Ya Allah, saya pengen kerja, pokoknya nggak jauh dari keluarga, pengen dekat sama keluarga, pengen dekat dengan kampung halaman, bisa kerja di rumah, bahkan terus bekerja secara fleksibel. Begitu doa saya dari awal saya bekerja. Dan walaupun tidak saya ucapkan setiap hari, tapi itu yang saya kejar setiap hari. Dan alhamdulillah tercapai. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menemani anak saya. Saya melihat mulai anak saya lahir pertama, saya melihat anak saya langkah pertama, saya tahu omongan pertama, saya tahu tertawa pertama, saya tahu ketangisan pasti kan lahir nangis, tahu semua. Cuman ya, ini
kalau kita flashback lihat video-video, wah nah ini umur sekian ngomongnya kayak gini, sekarang udah kayak gini, itu nggak akan ada loss gitu. Pertanyaannya mau ngomong itu tadi persiapan. Aduh, ngantuk, kayak panas. Persiapan seorang laki-laki menjadi seorang bapak yang pantas tadi itu loh. Itu ya. Apa itu dia? Nah, itu ya pokoknya Itu ya, karirmu harus menunjang kamu bisa kerja mendidik. di rumah. Bukan bisa mendidik intinya banyak waktu di rumah lah. Yakin saya kalau misalnya sudah bisa sering di rumah, itu otak kan bekerja Sering sendiri. mungkin ya, bukan banyak. Maksudnya hadir gitu loh. Enggak. Jangan sampai ke titik itu dulu. Pokoknya sering aja di rumah gitu. Karena otak itu Biasanya kan kalau bapak kerjanya lama terus habis itu dinas, nggak usah itu sampai gimana? nggak usah sampai kayak gitu. Intinya cari karir di mana bisa banyak di rumah. Kenapa saya ngomong di rumah? Itu akan beda rasanya. Kenapa? Karena rumah physically itu adalah tempat yang paling cepat kita untuk mengobserv anak. Kenapa? Karena kalau di rumah itu dengan tembok-tembok ini, fokus anak yang golden age itu tadi ya, itu lebih ke orang tuanya gitu. Jadi dia akan lebih lebih bisa mengekspresikan diri gitu. Kenapa saya tadi lebih spesifik ke rumah gitu daripada keluar. Kalau keluar misalnya time-nya sama anak banyak gitu kan, cuman traveling terus gitu. Anak akan punya mindset, aku ngapain ini di mana? Oh ini orang ini siapa? Orang ini ngapain? Orang ini gini. Kalau di rumah yang dia lihat akan, oh ayahku gini, aku ngelakuin gini, ayahku gini, aku ngelakuin ini, ibuku gini. Aku jatuhin ini orang tua aku kayak gimana? Ada orang baru masuk misalnya, tetangga masuk, oh baru dia kenal, oh ini toh orang lain, ini siapa? Oh ini toh tanteku, oh ini toh Pak Diko, ini toh nenekku gitu. Jadi spesifik, sangat spesifik. Tolong karir kita sebagai ayah itu menunjang kita untuk bisa sering di rumah. Rumah. Keras ya bapak. Wos, sangat. Harus rumah. Terserah rumah kontrak, rumah petak, rumah apa, pokoknya rumah. Rumah petak kakak. Itu menurut saya ya, yang lain terserah gitu. Itu keyakinan kami gitu ya. Karena dulu juga inget banget waktu awal kita menikah gitu ya. Itu kan em pernah tanya ke aku gitu. Waktu itu kita udah hamil belum ya? Mungkin belum ya. Kayaknya memang masih berplanning, dan pertanyaan itu adalah tentang kamu pengen aku seperti apa waktu itu? Pengen berkarir terus cepet ya, fokus di sana, bisa gitu. Tapi kan setiap pilihan itu pasti akan ada konsekuensi yang mengikuti gitu kan. Kalau aku fokus berkarir dan pengen cepet, misalkan pengen cepet naik jabatan, pengen cepet kaya raya, uang ini langsung bisa cepet punya rumah, punya hal yang mapan gitu kan, karena waktu itu kita memang masih merintis ya kan. Ya konsekuensinya waktuku akan banyak aku pakai di sana gitu. Tapi apakah ada pertimbangan lain gitu, atau mau seperti apa, itu kan pertanyaannya ya. Dan waktu itu, dan sampai detik ini jawabanku sama, aku pengen balance, aku pengen imbang. Nggak apa-apa kita jalannya nggak secepat kilat gitu ya, nggak apa-apa kita kalaupun memang perlu harus ngerim, cuman aku ingin setiap langkah itu
semuanya seimbang, Hmm. termasuk waktu, bagaimana bekerja, berkarir gitu ya, bagaimana waktu untuk keluarga. Bagaimana waktu untuk bekerja itu seberapa, terus waktu untuk keluarga, untuk istri itu seberapa, waktu nanti ketika kita punya anak itu bagaimana. Nah itu aku pengen balance, karena kenapa karir itu bisa menunggu. Bagiku, aku merasa karir atau hal-hal seperti itu tuh bisa menunggu kok. Cuman kalau waktu kita kayak misalkan waktu itu kita mau punya anak gitu kan, waktu kita sama keluarga membentuk bonding dan kawan-kawan, itu tuh nggak bisa menunggu. Anak kita nanti lahir, dia nggak bisa nunggu bapaknya sukses dulu gitu loh, baru kita ada waktu untuk mereka. Karena mereka sendiri kan juga bertumbuh ya, sejak lahir mereka akan bertumbuh dan waktu itu nggak akan terulang kembali. Itu kenapa dari awal ya nggak apa-apa kalau kita jalannya lambat, nggak apa-apa kalau karirnya memang harus menunggu dulu. Cuman kalau untuk urusan ini ya ayo kita usahakan bagaimana agar semuanya tuh selaras gitu. Ya pasti kan ya tadi ya nggak mungkin semulus itu ceritanya ya, kita ya perlu bongkar pasang strategi bagaimana, cuman karena itu keyakinan kami ya itu yang kami usahakan. Ya sepakat ya. Karena takut ini ya, apa yang dari dulu aku takutkan tuh setiap langkah kita itu jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan yang akan kita sesali nantinya. Jadi ya nggak apa-apa kalaupun sekarang harus ngerem untuk sesuatu yang nggak bisa kembali, ya nggak apa-apa. Insya Allah pilihan kayak ini itu tuh nggak akan aku sesali kok, karena we are doing the best gitu, maupun apapun nanti hasilnya, karena ini juga kami sedang berproses gitu ya. Namanya hati manusia, bagaimana anak-anak kami nanti bertumbuh jadi seperti apa, itu pun kami nggak bisa menjamin, karena langkah kami adalah langkah ikhtiar gitu, sedangkan hasilnya namanya hati manusia, hati anak-anak kami yang pegang adalah Allah gitu. Tapi setidaknya apa yang kami putuskan saat ini itu tidak menjadi sesuatu yang akan kami sesali nanti, dan kami tidak bisa mengulang itu lagi. Gitu. Jadi ya kesimpulannya memang ya kita sebagai orang tua, apalagi seorang bapak, ya memang harus menyiapkan itu sejak awal. Bahkan yang aku yakini yang namanya parenting, mendidik anak, itu tuh mulainya itu tidak saat kita mulai berplanning untuk punya anak, tidak saat kita hamil, tidak saat anak itu lahir. Bahkan seharusnya yang namanya persiapan parenting atau pendidikan anak itu tuh dimulai pada saat kita memilih pasangan. Itu yang aku yakini sejak dulu gitu. Kenapa? Ya dari awal memilih pasangan itu kita akan bersama dia untuk membangun keluarga dan mendidik anak-anak gitu. Nah ini khusus untuk para jombloan dan jomblowati yang belum menikah gitu ya. Ini perlu disiapkan secara matang daripada menyesal karena hanya atas nama cinta. Nah itu jangan sampai ya, jangan sampai benar-benar oke, memang cinta, tapi kita juga butuh logika, kita juga butuh persiapan, karena yang namanya rumah tangga, punya anak itu adalah sebuah perjalanan yang panjang sekali dan butuh persiapan gitu. Kalau kita tidak menyiapkan itu sejak memilih pasangan, ya siap-siap saja rumah tangga kita itu seperti apa. Bahtera yang tadi kita bicara kapal, apalagi nahkodanya itu adalah seorang bapak, seorang laki-laki. Kalau seorang bapak ini
tidak siap menjadi seorang pemimpin, tidak tahu kewajibannya apa, ya kira-kira kapal itu akan seperti apa? Karamkah? Terombang-ambing saja di lautan tanpa tahu arahnya mau kemana kapal itu berlabuh gitu kan. Jadi parenting sendiri kalau bagi aku itu dimulai sejak kita memilih pasangan hidup.